menganggap rekan-rekan mahasiswa sudah tahu apa itu pekerjaan sosial yang generalis, kita mengajak ke mata kuliah pilihan koreksional. Sebenarnya untuk mata kuliah koreksional atau pekerja sosial itu hampir sama. Pada prinsipnya mata kuliahnya sama, hanya dibedakan di setting. Kalau setting tempat itu sudah barang tentu rekan-rekan mahasiswa harus belajar lagi, tapi sedikit aja tentang values-values yang umum gitu, bukan values yang khusus. Kalau di generalis secara umum, tapi kalau di koreksional ada nilai-nilai khusus, ada knowledge khusus, ada keterampilan khusus yang harus diperhatikan. Tapi intinya sama, sama pekerjaan sosial. Nah, kalau di koreksional itu kan pekerja sosial koreksional itu kan eh, sama yang umum, membantu orang biasanya sama itu. Tapi kalau di koreksional membantu orang dalam marasi, dalam orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Seperti itu, sama. Lalu di anak nanti juga seperti itu, yang bermasalah dengan anak dan lain-lain sebagainya. Hanya kalau di koreksional sudah 23, kalau di koreksional itu sekarang kita ada mindset yang berbeda. Koreksional itu bukan merupakan balas dendam, tapi upaya bagaimana memberikan mindset pada warga binaan pemasyarakatan. Biasanya kita menyebutnya itu. Biasanya kita menyebutnya warga binaan pemasyarakatan. Biasanya kita menyebut itu warga binaan pemasyarakatan. Itu kalau di Peksos anak, di Peksos ya klien dan lain-lain sebagainya. Warga binaan. Bagaimana dia memberikan arti yang baru kepada warga binaan pemasyarakatan agar dia bisa mengakui kesalahannya dulu. Bahwa dia harus mengakui kesalahannya, memperbaiki, tidak mengulangi, terus ikut terlibat aktif dalam pembangunan. Untuk mengakui bahwa dia salah ini adalah hal yang sulit. Untuk mengakui aja ini adalah butuh waktu tertentu. Kalau di pekerja sosial koreksional tidak hari ini dia mencuri masuk dalam proses peradilan dan lain-lain sebagainya mengakui, belum tentu. Biasanya belum tentu. Itu proses-proses pekerjaan sosial. Yang penting warga binaan di sini mengakui dulu bahwa dia salah. Yang kedua, dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga baru dia sadar, yang keempat dia ikut aktif dalam pembangunan. Intinya itu di pekerja sosial koreksional sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan. Di pasal 1 menyebutkan seperti itu. Itu yang awal. Yuk kita diskusikan dari pekerjaan sosial. Itu prakata dari saya. 19 sekalian saya mau mengkomunikasikan. Ternyata di tempat saya yang mengumpulkan soal itu banyak, tapi tertulis di akademis itu sedikit. Julia Mardianti, coba saya tanya pada Tajudin, ketua kelas. Tajudin, Anda di mana Tajudin? Ya Pak, lupa. Julia Mardianti itu ada. Sebentar Pak. Irfan? Belum ada Pak. Di kelas belum ada. Oh, ya. Belum masuk. Belum masuk ya, tapi ada ya. Iya. Ada di absen Pak. Iya, ini di absen itu 30
38. Iya, ini baru 26 Mm-mm. yang masuk. Tapi di buku di yang dari kampus itu hanya 31. Ya mungkin karena Mas Wendy Yusra yang dari Yusra belum masuk toh. Mm-mm. Saya yakin Wendy Yusra Ilham Sadar Jiski. Enggak. Hoirul itu namanya siapa? Namanya lengkap. Hoirul Tahul Miftah. Khairul Halo, Pak. Ilmi. Nama lengkapmu siapa? Miftahul 38 ya? Khairul Ilmi. Oh, berarti 38. Iya. 38 kurang 1 yang Vivi. 37. Muhammad Sakur ambil enggak? Dari dulu kan saya enggak ketemu. Waktu itu pernah masuk, Pak. Sakur itu. Iya. Oh, enggak dengar Pernah saya. ambil. Pernah diskusi waktu itu sama Bapak. Makanya loh, ini saya katanya pernah 1 kali toh. Terus saya nggak muncul lagi. Berarti saya menyesuaikan dengan tugas. Ada beberapa rekanmu yang mengumpulkan nanti bagi rekan-rekan untuk 36 itu. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Gimana Ibu? Ini gimana? Tadi si apa namanya Fatwa Fatwa. kan bilang ibu saya habis nonton dulu dan bilang saya bilang sabar ya Ya. Pak mungkin kemarin itu atas nama siapa sih Pak? Saya kayaknya atas nama anak saya. Bandung. Siapa Pak namanya? Bandung. Bandung. Ya, Bandung Bentur Utomo. Itu anak saya. Lahirnya di Bandung nih Pak. Itu iya kira-kira kurang lebih itu. Bandung Gentor Utomo ya Pak. Iya, betul. Gentur. Siap. Gentur. Pak mohon izin. Ya. Pas kebetulan kami kemarin ke sana, Yes. itu kan kami kan bawa oleh-oleh ternyata sama Pak. Padahal Yadi. waktu itu Pak LP. Pak APLP. Jadi Pak Kalapas itu berkenan untuk kami bawakan makanan, tapi ternyata sama Pak LP enggak. sama nggak dibolehkan. Jadi Siap. sampai gini Pak, loh kok baru kali ini ya kayak gini. Padahal saya di mana-mana itu boleh. Sudah kami jelaskan Pak mohon izin. Ini tadi kami sudah izin Pak Kalapas juga. Terus kok nggak boleh Bu, nggak boleh ini. Oh ya sudahlah, saya nggak berani. Kasihan kan Pak, sudah kami bawakan nasi apa segala macam. Tapi ya sudahlah Pak. Kami pikir daripada nanti kami nggak boleh masuk kan kasihan juga sama si fatwanya. Tapi mohon maaf loh Pak, barangkali kami kalau ini ya cuman menyampaikan unek-unek aja Pak. Siap, kalau nanti siapa Pak? Pak Kalapas nanti kita sampaikan pada Pak Kalapas. Siap. Terus ini, enggak, oke. Terus ini mau berapa nanti biar saya kasih dulu fatwa. Oh ya. Siap. Kemarin itu istri sama anaknya juga ke sini sama Bu Arta, iya. Siap. Nanti kapan apa? Nanti saya kebetulan agak sibuk atau nanti 2 hari 3 hari coba saya bel yang ke Jakarta itu. Siap, leres. Ibu, monggo. Pokoknya sehat selalu buat ibu-ibu yang di sana. Monggo. Nuwun, Ibu. Assalamualaikum.
Maaf sekali rekan-rekan, karena bagaimanapun juga kalau saya mengajar di kantor itu harus bawa HP, 24 jam full harus saya bawa, sehingga harus melihat. Ini tadi dari telepon dari Densus 88, saya punya anak teroris, dan saya sudah dekat sekali dengan anak teroris. Kemudian saya dipasrahi dari Densus untuk membina keseluruhan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan, kita diskusi lagi tentang pekerjaan sosial koreksional. Yuk, siapa dulu yang mau berbicara? Izin saya Pak. Ya, silahkan. Ya, mungkin mulai dari ini Pak, dari pertanyaan mungkin Pak, dari pertanyaan saya gitu Pak, kalau boleh. Ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Pekerja Sandy Pak. Oh, Sandy. Oh, Sen. Lanjut, Sen. Sandy Pak. Ya, lanjut. Untuk pekerja sosial koreksional kan untuk pekerja sosial koreksional kan settingnya itu ada di lembaga seperti lapas, rutan, bapas gitu ya Pak ya. Nah, kemarin itu saya sempat membaca mengenai Peksos koreksional itu seperti apa. Awalnya saya kira Peksos koreksional itu praktiknya itu hanya di dalam lembaga saja. Tapi kemudian ada salah satu referensi yang saya baca, ternyata di situ entah fungsi atau perannya, ternyata pekerja juga itu ketika narapidana misalkan keluar dari lapas, tetap mereka memiliki peran. Nah, itu peran di luar, tapi di situ tuh saya belum menemukan penjelasan peran yang seperti apa ketika narapidana keluar itu. Apakah membantu narapidana itu untuk apa? Untuk kembali ke masyarakat dengan misalkan memodifikasi lingkungan tempat dia tinggal atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sejak kapan gitu pekerja sosial itu mengambil peranan dalam masalah koreksi, dalam masalah hukum ini? Apakah sejak misalkan narapidana itu tertangkap atau sejak ketika mereka masuk ke lapas saja gitu Pak? Itu Pak, dua hal yang mungkin yang ingin saya tanyakan Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin yang lainnya mau menambah atau menjawab? Maaf Pak, kurang terdengar jelas jaringan di sini. Tadinya Oh, putus-putus. Yusra. Assalamualaikum, Yusra. Friska Pak, maaf. Oh, Friska. Jadi pekerja sosial itu sejauh mana yang tadi Mas Kurniawan itu ada pekerja sosial dikiranya di lapas. Tapi ketika warga binaan, pemasyarakatan di luar lapas pun dia juga menjadi tanggung jawab pekerja sosial itu dari mana. Yang kedua bahwa sejak kapan pekerja koreksional mulai menangani warga binaan pemasyarakatan. Itu Friska. Ya. Oh, Gimana? ya Pak, makasih Pak, makasih. Tadi Iya. saya sempat dengar ininya Mas Sandy, tapi kurang terdengar jelas. Terus? Udah? Mau jawab? Enggak Pak, dilanjutin aja dulu Pak. Barangkali punya pendapat yang lain? Jawab aja, nggak apa-apa. Nanti aja Pak, ngalir aja Pak. Ngalir aja. Iya, nanti bertanya Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Untuk Mas Sandi dan rekan-rekan semua. Jadi pekerja koreksional itu sebenarnya bekerja pada lembaga-lembaga koreksional. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Tapi di kita, di Indonesia ini terkenal dengan sistem justice kriminal, sistem criminal justice atau sistem peradilan kriminal. Nah, sebenarnya dari itu kita sudah mulai pekerja sosial sudah mulai terbukti dengan apa? Dengan Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang peradilan anak. Itu kan mulainya dari awal sistem criminal justice. Kita sebutkan ya sistem criminal justice yang pertama. Satu, penyelidikan. Kedua, penyidikan, itu di ranahnya Polri.
penyelidikan dan penyidikan itu di ranahnya Polri. Yang kedua, kalau Polri sudah lengkap, sudah berita acara lengkap dan sudah B1, itu di penuntutan. Di penuntutan itu tugasnya kejaksaan. Jadi kalau polisi diselidiki, disidik, terus dituntut, itu tugasnya kejaksaan. Setelah dituntut, maka dibawa pengadilan dan dihakim, divonis. Itu tugasnya hakim. Kalau tadi di kejaksaan, jaksa menuntut, hakim memutus. Begitu memutus, nanti masuk ke lapas atau rutan. Masuk lapas atau ke rutan, nanti setelah pembinaan keluar masuk ke Bapas. Jadi sistem criminal justice kita seperti itu. Jadi ada lembaga, ada 4 lembaga ya, kepolisian, terus kejaksaan, dari Mahkamah Agung, dari pengadilan, terus dari Kementerian Hukum dan HAM. 4 ini hukum. Ini sudah mulai. Ketika di Undang-Undang Peradilan Anak, itu kita sudah mulai. Anak misalnya mau diselidiki, itu kita sudah mulai, sudah didampingi dengan pekerja sosial, dengan pekerja Bapas, dengan petugas pemasyarakatan. Itu kita sudah mulai. Jadi sistem kriminal itu harus kita pahami dulu. Dari kepolisian larinya nanti setelah kepolisian larinya ke kejaksaan, sudah dari kejaksaan larinya ke hakim untuk pengadilan diputuskan, terus nanti baru putus sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Masuk ke rutan atau lapas. Terus nanti setelah selesai itu Bapas. Bapas itu bimbing ketika dia keluar. Ketika di dalam, lapas miliknya. Kadang-kadang Bapas juga bisa mulai dari awal. Ketika anak mencuri, anak berurusan dengan hukum, ABH, anak berurusan dengan hukum, dipandang itu anak misalnya masih belum terlalu banyak kriminal misalnya. Ketika mencuri, misalnya di bawah 3 juta itu kalau di kejaksaan mesti hukumannya dipiring, tindak pidana ringan. Masuk, diselidiki masuk, Bapak sudah mulai. Jadi pekerja sosial itu dari awal sebelum sistem criminal justice, kepolisian bergerak, Bapas ini sudah mulai bergerak. Biasanya nangkap orang jebret langsung. Oh ini anak di bawah umum, di bawah umur. Oke, kepolisian langsung bel Bapas. Langsung bel Bapas, sudah langsung pekerja sosial, udah kita penyelidikannya seperti ini. Bla 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 bla. Terus dituntut. Terus setelah penyelidikan ada penyidikan. Itu nanti di akhir-akhir nanti kita jelaskan tentang Undang-Undang 11-12 tentang peradilan anak, tentang diversi dan lain-lain sebagainya. Itu nanti di akhir. Tapi sebagai inti poinnya dari pekerjaan sosial koreksional itu dari awal sampai proses akhir. Awal kepolisian, kejaksaan, hakim memutuskan, terus masuk lapas, itu semua masuk. Semua masih dalam semua masih dalam lindungan, masih dalam jangkauan pekerja sosial. Itu, Sen, kurang lebih seperti itu. Jadi pekerja sosial koreksional itu pelayanan yang profesional, bukan hanya di lapas atau Bapas, tapi di semua sistem criminal justice, termasuk di kepolisian. Di kepolisian itu di P2A ada. Sebenarnya harus dimasukin pekerja sosial. Tapi kadang-kadang kita nggak punya, terus ambilkan psikologi yang polisi. Di kejaksaan itu juga ada. Alumni UIN yang di Kejaksaan Solo 3 itu ada di sana. Mbak Asti itu juga di kejaksaan itu. Terus di kehakiman. Terus putus masuk ikut di putus masuk ikut di lapas atau di rutan.
Seperti itu. Sandy, sudah ada gambaran, Sen? Sudah, Pak. Tapi jadi untuk kasusnya itu semua kasus pekerja sosial itu bisa menangani, Pak. Misalkan tidak hanya kasus anak gitu, Pak, tapi kasus-kasus lain seperti misalkan tindak pidana-pidana yang lain itu semua Peksos itu bisa mengambil peranan di situ berarti ya, Pak ya? Siap. Tidak Semua terbatas. Peksos, ya semua Peksos itu bisa kemana saja. Apalagi di lapas, rutan, dan Bapas. Itu udah wewenangnya. Tapi itu kita tertanggung di posisi di mana gitu loh. Saya itu menangani berbagai macam klien, termasuk yang salah satu tadi yang mutus berhubungan kita itu dari rekanan kita yang titip warga binaan, yang teroris itu buat gitu. Semua ditangani dari awal. Dari awal kita punya. Bukan kalau pas anak, apalagi pas anak itu sebelum polisi mau nangkap, mau nahan, pasti telepon Bapas. Telepon pekerja sosial. Halo, Bu, ini ada anak, namanya ini, kecamatan ini, ada berurusan. Tolong nanti disilakan. Nah, nanti di bab lain yang akhir koreksional, nanti kita jelaskan bagaimana diversi dan lain-lain sebagainya. Tapi kasus-kasus umum, begitu masuk di lapas, sudah itu kita tangani. Sama dengan pekerja sosial sendiri. Ini seperti itu. Juga membantu keberfungsian warga binaan di lapas gitu loh. Kadang-kadang orang di lapas itu sangat sulit sekali penyesuaiannya. Biasanya dia tidur dengan istrinya, dia makan, dia minum dan lain. Ini tidak dibayangkan. Lain dengan kasus yang 363 yang pencurian. Itu dia sudah berpikir, saya nanti kalau berhasil berarti saya dapat uang sekian. Kalau tidak saya dapat duduk di penjara. Kalau tidak saya kemungkinan mati, dan itu sudah diperhitungkan. Tapi kalau orang-orang yang kasusnya misalnya tipikor dan lain enggak disangka. Kenapa saya harus masuk sini? Apalagi mindset kita penjara itu ada seperti itu. Jadi itu jenis-jenis pelayanan yang diberikan itu kita banyak banget, termasuk memberikan motivasi, memberikan support, bagaimana dia melaksanakan hukuman dengan nyaman. Walaupun tanda kutip hubungan itu nggak ada yang nyaman pun. Di lapas itu nggak ada yang nyaman sekalipun. Tapi bagaimana hidup nyaman? Kita harus dapatkan. Begitu dapat, alhamdulillah kamu bisa masuk sini. Logikanya kan begitu. Sekali lagi, alhamdulillah kamu bisa masuk di sini. Mereka bertanya-tanya, loh, ngapain Pak Kamto saya harus alhamdulillah? Bukankah kita malah lebih sengsara masuk di lapas? Seperti itu. Ya alhamdulillah, Pak, kamu udah. Friska gimana? Silahkan. ya Pak, jadi dari penjelasan Bapak kan tadi secara nggak langsung mengatakan bahwasannya pekerja sosial itu sebenarnya fleksibel, ilmunya itu nantinya ketika kita menyelesaikan studi ilmu kesejahteraan sosial, apakah bisa melanjutkan ke ilmu hukum, Pak? Karena saya melihat tadi penjelasan Bapak bahwasannya pekerja sosial ini fleksibel gitu, bisa masuk kemana aja melihat fokus dari pendidikannya, ilmunya. Iya, Friska. Yang jelas yang perlu kita pahami bahwa profesi itu diakui yang S1, yang S1-nya, yang S1. Jadi S1 itu baru bisa profesi. Tapi kalau S2 dan lain-lain nggak profesi. Pengakuan profesi itu di S1-nya. Jadi misalnya Friska di sana jurusan kesejahteraan sosial berarti dia diakui pekerja sosial. Nanti berikutnya hukum itu kamu tidak diakui, yang diakui tetap pekerja sosialnya. Itu yang pertama. Kalau menambah ilmu lain itu silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Orang lain dulu ketika saya kecil tahun 80
84, 85 lah. Saya sekolah menengah pekerjaan sosial. Sekolah menengah pekerjaan sosial itu ada 3 pilihan. Saya melanjutkan, berarti saya ke Bandung di STKS. Saya melanjutkan berarti di AKIP juga di koreksional ini, atau saya menjadi pegawai Kementerian Sosial. Dua-duanya, tiga-tiganya saya diterima semua. Di STKS saya diterima, di AKIP, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, yang berkecimpung di dalam bidang koreksional, keterima, Kementerian Sosial keterima. Karena SMPS itu hanya itu aja, nggak bisa ke lain-lain. Jadi kebetulan saya ulangi dari awal bahwa profesi kita yang diakui itu dari S1 apapun. Misalnya saya S1 ini hukum, saya S2-nya kembali ke multidosial tentang pekerjaan sosial, saya nggak diakui. Yang diakui yang hukum. Untuk profesi panjenengan, ini agak melenceng sedikit, itu mungkin 2023 itu mungkin sudah tidak ada ujian kompetensi, mungkin ditambah satu tahun itu lagi. Kayak di psikologi selulus baru kamu memahami tentang ilmu-ilmu pekerjaan sosial, terus nanti baru kamu satu tahun untuk ngambil profesi. Dokter juga itu, dia ngerti tentang ilmu kedokteran tapi belum juga jadi dokter. Koas baru jadi. Psikolog 1 tahun baru jadi psikolog. Itu Friska. Jadi silahkan ilmu pekerja sosial, intinya pekerja sosial itu satu. Kalau ada relasi manusia, antara hubungan manusia, mengalami masalah, itu harus ada pekerja sosial. Masalah relasi, kita ditekan kepada relasi. Itu pekerja sosial. Jadi, Oh, Bapak. ya gimana sih, Kak? Jadi kalau misalkan S1-nya sekarang kita masuk HS, jadi Ya lanjut. Jadi S2-nya bisa ambil hukum, itu boleh aja gitu Pak, masih nyambung apa ya? Seharusnya nyambung sih enggak. Tapi kan mulai sekarang itu kita sudah harus linier. Harus linier gitu loh. Jadi kalau sarjana hukum berarti nanti yang diakui sarjana hukum berarti ambilnya master hukum kan gitu. Begitu juga di pekerja sosial seperti itu toh nanti. Juga harus serumpun gitu loh minim bisa serumpun seperti itu. Tapi kalau saya pekerja sosial dari S1-nya pekerja sosial mau ambil hukum saya juga bisa, tapi ini kan tidak apa di hati body of knowledge kita itu kadang-kadang nggak gaduh, nggak sinkron gitu loh. Saya kayak S1 berarti saya nanti ambilnya paling yang serumpun psikologi dan lain-lain, antropologi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi yang penting sistem kriminal justice jenengan harus tahu. Rekan-rekan harus tahu sistem kriminal justice itu gimana. Sistem kriminal justice itu bidangnya pekerja sosial masuk di situ itu di sistem kriminal justice. Wadahnya, tempatnya, wahananya itu di sistem kriminal justice. Di penyelidikan, di penyidikan, di penuntutan, di pengadilan, langsung vonis, masuk LP, lapas rutan, kembali ke Bapas. Itu sistem kriminal justice kita seperti itu. Jadi itu akan berbeda-beda. Beda dengan KPK. KPK itu penyelidik orang KPK, disidik orang KPK, dituntut jaksa juga jaksanya KPK, terus hakimnya juga KPK. Baru nanti masuk ke tempat saya, ke Kementerian Hukum dan HAM. Yes. Tapi kalau kita ada satu kriminal itu dilakukan oleh berbagai lembaga, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Dari MA, hakim, dan Kementerian Hukum dan HAM. 4 itu. Itu pekerja sosial masuk di situ. Dari polisi masuk. Penyelidikan
Habis penyelidikan, penyidikan. Habis penyidikan, P21 tuntut. Dituntut di kejaksaan. Yang menuntut jaksa. Terus kehakiman yang vonis, hakim yang vonis. Setelah itu kita yang masuk. Jadi lapas ini bagian yang integral dari sistem criminal justice. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika hakim memutuskan pidana 2 tahun, berarti saya juga harus menjalankan. Oh, berarti kamu tak hukum 2 tahun, kan logikanya kan seperti itu. Banyak sekali poin-poin yang Anda bisa di LP itu bisa sebagai apa ya namanya, mengkaitkan antara sumber dengan sumber, bisa spot, bisa motivasi dan lain-lain. Sama persis. Hanya biasanya di lapas itu orangnya biasanya yang belum pernah masuk lapas itu agak apa ya? Agak perasa seperti itu. Jadi sistem criminal justice itu Anda harus benar-benar kuasai. Itu baru masuk nanti di pekerjaan sosial. Mana atau ruang lingkupnya pekerjaan sosial koreksional? Ya di sistem criminal justice itu. Dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan, vonis, masuk ke lapas atau rutan. Begitu. Ada Baik, Pak. pertanyaan? Pak, kalau Gimana, Sen? perbedaan Gimana, Siska? perbedaan lapas sama rutan itu apa, Pak? Lapas sama rutan. Iya. Siapa yang bisa? Kemarin kayaknya sudah pernah main ke lapas ya. Siapa yang bisa ya? Pak, Oh, Dafka ya, gimana, Kak? ini ada teman Pak mau apa? Oh ya, mic-nya. Jadi tadi perbedaan lapas sama rutan ya, Pak? Rutan, Jadi rumah tahanan itu semasa masa persidangan kayak gitu, Pak. Jadi belum status narapidana, masih kayak tersangka terdakwa itu di rumah tahanan. Kalau lapas itu lembaga pemasyarakatan. Jadi misal sudah terbukti pelaku melakukan suatu tindakan kejahatan, maka akan dibina di lembaga pemasyarakatan tersebut, Pak. Ya. Oke. Tepat sekali, Kak. Jadi memang itu bedanya lapas sama rutan. Tapi tak ada tambahan satu lagi bahwa lapas di rutan tadi, rumah tahanan, itu untuk orang-orang yang masih dalam menjalani proses persidangan, namanya tahanan, bukan napi, karena masih menjalani proses tahanan, bukan napi. Tapi kalau di lapas, di rutan, itu untuk hukuman yang 1 tahun ke bawah. Untuk 1 tahun ke bawah, 12 bulan ke bawah, itu untuk di rutan. Tapi kalau lapas itu untuk para napi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah punya kekuatan hukum dan hukuman di atas 1 tahun. Jadi misalnya di rutan sudah vonisnya 2 tahun, berarti dia harus pindah rutan, pindah lapas. Tapi kalau vonisnya hanya 12 bulan, berarti dia harus tetap di rutan. Kalau lebih dari 1 tahun, itu bedanya hanya itu. Dan di lapas juga harus ada pembinaan. Bagaimana cara orang membina warga-warga binaan pemasyarakatan yang masih tahanan. Bagaimana dia bisa menjalani masa-masa tahanan dengan aman, sehingga dia dalam melaksanakan persidangan bisa lancar. Dan lain-lain sebagainya. Hampir sama pembinaannya. Tapi lebih kompleks di lapas. Karena tadi yang rutan, rumah tahanan, itu untuk orang-orang yang menjalani proses-proses persidangan. Belum vonis itu namanya masih tahanan. Kalau sudah vonis itu namanya narapidana. Di tempat saya itu disebut warga binaan pemasyarakatan. Gitu, Siska. Iya, Pak. Nah, mengerti. Makasih, Mas Dava. Oke, makasih Mas Dava tadi.
Oke, jadi pekerjaan sosial di koreksional itu juga sama. Ada individu, ada kelompok, dan lain-lainnya. Dan kalau bisa kita coping pemecahan masalah itu. Karena Halo, di lembaga Halo, siapa ya? Ya Pak, tadi berhubungan dengan kan tadi Siska menanyakan perbedaan lapas dan rutan. Nah, polisi sendiri mungkin saya lebih ingin menanyakan karena kebetulan Bapak juga Bapak di lapas ya Iya. Pak, sekarang ini bekerjanya. Iya. Ya Pak. Nah, saya ingin menanyakan, Pak sebenarnya sudah dari lama, kenapa sih Pak ada kelas-kelas atau sekat-sekat di dalam lapas itu seperti perbedaan antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Ada ruangan yang lebih mewah dengan fasilitas yang A sampai Z sudah ada di dalam kelas-kelas itu, dan ada juga yang apa adanya. Nah, saya ingin mempertanyakan itu Pak, maksudnya apa sih Pak perbedaannya, kenapa tempat untuk misalnya pejabat atau kalangan pemerintah yang tersangka itu lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat biasa. Kenapa harus ada di dalam lapas hal-hal yang sedemikian, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Tugas yang berat, saya harus menjawab. Ini, Friska. Tidak semua lapas itu sama. Saya di lapas kelas 2 Yogyakarta, itu mulai 2001 lah, memperbaiki sistem dan lain-lain sebagainya. Lapas kelas Yogyakarta itu pernah mendapat lapas yang terbaik seluruh Indonesia nomor 1. Juga pernah menjadi lapas yang sesuai dengan kriteria HAM dalam 57 seluruh dunia. Nah, kesalahan kita, saya bekerja keras montang matematik, mindset kita, kalau rekan-rekan mindsetnya merubah mindset seperti Cipinang dan lain-lainnya, itu sangat berbeda. Makanya kita salahkan yang khususnya yang dari Unpas, kapan-kapan main ke Bandung, kita makan-makan sama, masuk ke lapas saya, biar ngerti. Ini loh lapas yang kita kelola, gitu loh. Di tempat saya tidak ada perbedaan, semua sama. Tipikor itu memang ada bloknya khusus tipikor, tapi sama, fasilitasnya sama, haknya sama. Terus yang misalnya kasus pencurian, rampok, itu juga sama, ruangannya juga sama. Namanya kalau yang tipikor itu Wisma Sidoluhur, dia agar bercita-cita meninggikan badan agar saya bisa tinggi secara akhlak dan lain-lainnya. Kita namakan Sidoluhur itu wismanya. Semua fasilitas sama, makan, minum, terus apa namanya, matras kita kasih satu-satu, tidak ada perbedaan. Pas dia kerja bakti, dia juga harus perbedaan. Jadi mungkin yang dilihat di Friska itu di TV-TV itu, sehingga ada perbedaan, tidak. Tempat saya 2 bulan sekali kita operasi. Harus sesuai dengan bangunan. Ada tambahan biaya, ada tambahan bangunan, kita sikat habis-habisan. Dan kita tidak tanggung-tanggung. Itu di lapas kita. Ya. Dan kebetulan lapas, ya. Berhubung mungkin di Yogyakarta tidak ada hal yang seperti saya sebutkan tadi, namun berangkat dari berita-berita yang ada, yang bahkan sering sekali ditayangkan oleh Najwa Shihab. Nah, saya mau tahu bagaimana pandangan dan kritik Bapak sendiri terhadap lapas-lapas yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, karena melihat Bapak juga bekerja di sana, mungkin sebagai sesama orang yang bekerja di lapas, Bapak ada nggak Pak kritik terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu di lapas yang ya kita sebut saja lapas Sukamiskin. Bagaimana tanggapan dan kritik Bapak terhadap orang-orang yang bekerja di sana meraup keuntungan dari mereka yang ingin menikmati kelas dengan segala fasilitas yang mumpuni yang ada. Oke.
Pemasyarakatan itu bisa berhasil dengan 3 syarat. Ini undang-undang pemasyarakatan. Sehingga kalau orang pemasyarakatan, entah itu background-nya apa, entah background-nya pekerjaan sosial dan lain-lain sebagainya, background-nya ada psikologi dan tapi kita sebut orang pemasyarakatan. Orang pemasyarakatan itu mempunyai, kalau saya boleh mengatakan, kitab sucinya pemasyarakatan, orang pemasyarakatan dalam kutip kitab sucinya itu Undang-Undang Nomor 1195 tentang pemasyarakatan. Itu harus tahu. Kalau dia nggak tahu berarti dia nggak profesional. Berarti yang dari awal bahwa orang yang profesional itu ada knowledge, ada skill, ada values, tapi dia di ilmunya itu tidak ada, ya sudah, berarti bukan. Nah, kita sarankan kritik agar pasti itu profesional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif. Itu lembaga yang di tempat kita seperti itu. Jadi pasti. Kita punya sikap pasti. Pasti apa? 1, profesional. A, akuntabel. S, sinergi. T, transparan. Inovatif. Itu harus punya. Jadi petugas lapas punya undang-undang pemasyarakatan. Itu harus dimengerti dulu. Apakah undang-undang pemasyarakatan itu? Undang-undang pemasyarakatan salah satu banyak sekali. Salah satu yang pokok ada 1. Pemasyarakatan bisa berhasil dengan 1. Petugas pemasyarakatan yang kredibel dan lain-lain sebagainya, akuntabel dan lain-lain sebagainya. 2, warga binaan. Warga binaan ini juga sering mancing-mancing. Pak, saya kasih ini tak nanti. Yang ketiga, masyarakat termasuk keluarga. Ini 3-tiganya itu harus terlibat langsung bareng dalam proses pembinaan. Bagaimana caranya bina 3-tiganya itu. Makanya di Peksos menyelesaikan masalah itu tidak kita sendiri. Kliennya kita ajak. Bahkan kamu punya pendapat apa? Yuk kita bareng-bareng. 3 ini yang menjadi pokok. Nah, petugas kalau nggak kredibel, ya sudah nggak bisa. Kadang-kadang petugas dipancing oleh klien. Pak ini gini. Nah, nggak bisa. Karena kita sudah kredibel, ngapain? Tunjangan kita sudah paling besar sendiri. Logikanya ya. Kalau di logika, tunjangan kita itu nomor 2 setelah Kementerian Hukum dan HAM. CPNS yang baru ini, golongan 2 SMA, sejajar dengan SMA, itu bawa pulang aja minim sekitar 6 jutaan. Baru 1 tahun belum ada. Kurang apa itu? Nah, makanya coba kita cari yang bukan umum. Kalau secara umum kita menjadi patoknya adalah misalnya di Cipinang, lembaga pemasyarakatan. 1, kalau lapas rutan sudah over kredit, harus dibuang. Itu keadaan kredit. Kalau udah over itu mesti kredit. Petugas bisa dimainkan, napi bisa diapa-apakan. Salah satu jalan, kapasitas harus betul-betul kita penuhi. Kalau sudah over, berarti nanti kredit. Kalau kredit itu sudah semawut, sudah pembinaan nggak jalan. Jadi itu dulu aja, Rizka, sudah jelas. Iya Pak, karena kan kita juga sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu sosial, ilmu kesejahteraan sosial, apalagi kita seringkali membicarakan masalah keadilan. Nah, makanya tadi saya mempertanyakan hal-hal yang seperti itu, dimulai dari pertanyaan saya, apakah seorang Peksos dapat beranjak sebagai advokat, karena kedepannya ingin memperjuangkan hal-hal yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat itu ya. Kalau misalnya dia membuat kesalahan, entah apa itu kesalahannya, dia harus menerima ganjaran yang sama dengan orang-orang lainnya, tidak tanpa melihat apa background dia, mau dia pejabat, mau dia siapa. Nah, makanya tadi saya mempertanyakan itu Pak, karena saya melihat banyak ketimpangan dan ilmu seorang saya sendiri kalau belajar Peksos ini saya tidak hanya sekedar melihat kemiskinan orang-orang yang kecil, tapi melihat ketimpangan-ketimpangan yang seringkali terjadi di tempat yang
tidak pernah kita duga bakal terjadi di sana, Pak. Seperti lapas kan seharusnya, wah ini sudah jelas mereka ini tersangka, tapi kenapa sih ada klasterisasi di dalamnya? Kenapa ada perbedaan yang signifikan? Sangat-sangat terlihat perbedaannya. Ada yang mewah, ada yang enggak. Kasihan yang mereka yang hanya orang kecil yang ada di dalam sana. Iya, betul, betul. Saya juga setuju. Setuju. Makanya salah satunya yang menjadi bagian saya, mengapa saya pindah ke Kementerian Hukum dan HAM itu. Karena mulai tahun 1987-86 lah, saya sudah menjadi pegawai dan berkecimpung dalam Kementerian Sosial. Kalau dulu Kementerian sampai lama-lama, sampai ya katakanlah kalau saya jelek juga enggak boleh ya. Tapi saya mau salah satunya saya masuk pekerja sosial koreksional dengan dalih apapun, dengan resiko pun apapun, termasuk kamu menjadi nanti dinamakan sipir, kamu nanti seperti ini, saya apapun saya terima. Salah satu tantangan yang terberat bagi saya itu. Dan sekarang di tempat saya, karena apa tidak terbuka, begitu nanti kemudian besoklah yang pertemuan besok kita jelaskan, termasuk Bapak, bagaimana cara mengelola napi, gitu. Bagaimana cara mengelola warga binaan. Tempat saya itu begitu masuk, kalau sekarang pandemi berarti 15 hari, kalau sudah masuk kita beri pengarahan. Bahkan hak-haknya dan kewajibannya itu yang nomor 1. Wahai warga binaan, kalau kamu sudah memenuhi hak dan sudah memenuhi kewajiban dan hakmu ditahan, kamu harus berteriak. Kita kumpul-kumpul gitu. Sampai segitu. Sehingga tempat saya, pegawai, dan lain-lain sebagainya, itu sudah nggak bisa. Karena napinya kita perdayakan dulu. Gitu loh. Warga binaan, kamu tahanan dari ini, hakmu bla 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 bla, wajibmu bla 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 bla, itu sana di rumah sakit, ini sana kamu makan 3 kali, kamu berhak mendapat pengajaran, kamu berhak mengeluh, 13 hak di dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan harus diberitahukan. Dan harus kita dorong, kamu harus perjuangkan hakmu. Itu harus. Sehingga kita punya alat kontrol. Oh iya, itu haknya mereka semua. Tapi kalau hak-haknya ditutupin, kewajibannya ditutupin, enak sangat. Mudah itu jadi pegawai. Kadang paling enak sendiri. Tapi di mana pertanggungjawaban rasa sosial kita sebagai pekerja sosial yang punya komitmen dalam gimana, nggak ada. Jadi salah satunya itu. Saya di Lapas Jogja harus membangun dulu napinya. Napinya kita bangun, kita perdayakan, dan lain-lain. Kalau napi sudah kita perdayakan, kita enak. Mengelolanya enak. Gitu loh. Tapi kalau napi tidak diperdayakan, ya itulah. Jadi orang lain masuk bisa. Tapi kalau napi berdaya, orang lain masuk, harus pasang kuda, pasang terdi. Kita harus posisinya yang benar. Jadi itu, napi itu di tempat saya begitu masuk, ada proses mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Atau langsung kita ke materi berikutnya aja ya? Ya, iya, Pak. Jadi habis bisa ya, langsung aja karena bersangkutan toh jika nanti pacah-pacah. Jadi kalau di pekerja sosial itu ada proses intake, proses engagement kontrak sampai aftercare, sampai full penanganan terakhir, pemutusan hubungan, sampai referral dan lain-lainnya. Di lapas, di koreksional, lapas atau rutan atau bapas, itu sistemnya hanya 3. Sistem pembinaan ada 3. Kalau kita kan banyak sekali. Kalau di rutan lapas itu hanya 3. 1, 0 sampai 1/3 masa pidana. 0 sampai 1/3 masa pidana. Coba nanti yang ngadep, kan ada itu 0 sampai 1/3 masa pidana. Yang pertama. Yang kedua, 1/3 sampai setengah masa pidana. Terus yang ketiga, setengah sampai 2/3 masa pidana. Hanya itu sistemnya. Saya ulangi. Mungkin Anda yang buka-buka karena ada kayaknya itu. Kemarin kita sudah share. Pembinaan di lapas itu 0 sampai 1/3 masa pidana. Pembinaannya apa? Kita tetapkan sendiri. Di situ ada registrasi.
Kita catat namamu siapa, agama apa, bla 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 dan lain-lainnya. Kita sesuaikan yang dikirim dari kejaksaan, vonis atau dengan namanya. Jangan sampai namanya yang dikirim kertasnya ini, tapi orangnya berbeda. Di kasus di Jawa Timur pernah terjadi itu. Jadi kita registrasi, kita catat. Setelah kita registrasi, kita cek kembali, recheck, betul enggak? Terus itu kita seleksi dengan tanya ini yang sifatnya mudah-mudah saja. Kamu di sini punya teman enggak, di sini punya musuh dan lain-lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita musuh kita tempatkan di sana nanti hancur. Ya, kita seleksi, kita motivasi, kita orientasi konsultasi, kita mintakan litmas. Itu 0 sampai sepertiga itu pembinaannya itu. Di orientasi konsultasi itu kita jelaskan penaling, masa pengenalan lingkungan. Itu kita jelaskan, sana itu gereja, kamu harus masuk ke gereja nanti kalau ibadah, sana itu masjid, kebetulan kamu Islam harus masuk masjid, sana dapur dan lain-lainnya. Kamu dapat makan sehari 3 kali, hak-hakmu apa? Kita jelaskan. Terus kewajibanmu apa? Kita jelaskan. Kalau kewajiban kamu terpenuhi, insya Allah hakmu terpenuhi. Haknya itu kita penuhi. Dari pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, itu ada 13 hak. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan sampai termasuk mengutarakan keluhan, itu haknya. Hak Nabi. Keluhan itu harus kita jamin. Jangan sampai mentang-mentang narapidana, kamu berkeluh. Tapi keluhnya yang bagaimana? Itu kita kelola. Sampai premi. Itu pembinaan tahap pertama. Itu dinamakan maksimum security. Jadi dari segi keamanan masih diperketat. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Kamu masih dengan saya terus. Yuk, ilmu dengan saya, aturan dengan saya masih sama. Itu maksimum security. Terus yang kedua itu sekunder security. Medium security. Medium security berdasarkan analisa yang pertama tadi kita terapkan. Terus yang ketiga 0,5 sampai 2/3. 2/3 itu berdasarkan kerja langsung 2/3 harus bebas. Tapi hukuman 6 bulan berarti 2/3 ini 4 tahun, berarti bebas ya 4 tahun. Tidak 6 bulan persis. Tapi 4 tahun sudah bebas. Nauni oleh Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 95. Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu lapas. Jadi bagaimana rekan-rekan mengelola warga binaan ini gimana? Bisa jera dengan dari diri sendiri. Jadi di pemaknahan artinya. Itu. Kenapa harus kita pukulin, kenapa harus kita tonjok sementara nggak jelas. Bikin jera nggak mau. Bikin jera itu bukan karena itu. Bagaimana dia memaknai arti sebuah hukuman agar dia jera. Tapi jera timbul dari hati nurani, bukan dari dia, gitu loh. Ketika Friska naik motor, lampu merah, kamu bablas, kamu terjang. Di sana ada kecelakaan, dread, sadar, oh saya melanggar aturan, lampu merah tak langgar. Saya menjadi ini. Dan kebetulan kamu jera, berarti itulah. Sebenarnya jera itu bukan kata yang haram bagi saya. Jadi itu definisi koreksional seperti itu. Nanti layanannya juga sama proses berikutnya, sama menghubungkan antara sumber dengan sistem sumber sama. Misalnya masalah dengan keluarga, oh ya sudah dihubungkan dengan keluarga, sumber keluarga dan lain-lain sebagainya. Terus di sana juga ada masalah tentang kita coping masalah kekerasan seksual, homoseks, ketergantungan nafsa dan lain-lain sebagainya. Itu lebih kompleks. Tapi ya sekali lagi sebagai pekerja sosial tarik
Maaf ya. Sudah berapa menit berarti saya tadi tidak bisa didengar? Baru, Pak. Oh, baru. Tadi itu tentang pekerjaan sosial, koreksional, advokasi dan lain-lainnya. Kita sama. Terus asumsi dasar nanti kita bisa belajar semuanya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ren. Sudah gimana? Sehat-sehat, Ren? Maaf, Sudah sampai rumah ini? Pak. Ini saya masih di NGO sih, Pak. Oh iya, toh. Masih Silakan. ada Ini mau tanya, Pak, bagaimana penanganan dari lapas terhadap narapidana yang mengalami retardasi mental? Penanganannya seperti apa, Pak? Apakah mereka diperlakukan sama dengan narapidana lainnya atau ada perbedaan gitu? Oke, hanya itu, Pen? Iya, Pak. Oke. Penanganan tentang referensi. Sekarang itu lapas itu kita giatkan pokoknya yang sangat dekat sekali dengan HAM. Karena di saya selain pekerja sosial, di pundak saya ini juga ada unsur harus menegakkan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Saya dibebani HAM juga, sehingga saya harus melaksanakan HAM itu dengan sepenuhnya sesuai dengan keadaan. Di retardasi mental kebetulan tempat kita itu tidak ada, tapi yang jelas difabel, khusus difabel, kita sediakan alur-alurnya. Rorsol, kursi roda itu kita sudah sediakan di rumah sakit, karena di lapas kelas 2 Yogyakarta itu ada punya rumah sakit, susternya 8, dokter gigi 1, dokter umum 1, dengan segala fasilitasnya. Kemudian untuk yang tadi itu kebetulan tidak ada, tapi insya Allah kalau ada itu mesti kita perlakukan khusus. Karena kita juga lapas kelas 2 Yogyakarta yang ramah dengan difabel itu sudah kita gaungkan, kita cari dari UII, Mas, tempatmu ada dana enggak yang berhubungan difabel? Ada, masuk aja ke rutan, agar rutan bisa menggunakan fasilitas dan lain-lain untuk difabel. Karena pengertian di kita, ngapain kita ngurusi orang dihukum seperti itu, ya sudah biarin gitu loh. Logikanya kan seperti itu. Ulang difabel banyak seharusnya kita selesaikan gitu loh. Kalau alat-alat difabel itu tidak bisa digunakan, akan digunakan untuk alat-alat lainnya, misalnya jumbo dan untuk seluruh mahasiswa. Dari Pasundan, dari Pahariangan yang minim itu 1 tahun sekali mesti ke situ, kita buka, masuk kamar, kita bebaskan. Karena seperti itu. Kalau lapas tidak terbuka, saya akan sulit mengelola, gitu loh. Tapi lapas terbuka, semua ikut mengawasi, saya juga akan diawasi oleh mereka, gitu loh. Jadi gitu, Mas Fendi, untuk penderita itu kebetulan tidak ada. Kalau ada akan kita khususkan keturunan di Bimasrat itu. Dulu ada bisu tuli, itu ada atau ya kita selidiki, kita sediakan. Kita sesuai dengan fasilitas itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Terus prinsip-prinsip yang digunakan juga sama dengan pekerjaan sosial. Misalnya keyakinan akan harkat, martabat, manusia itu sama. Malah itu kita utamakan. Setiap orang yang mempunyai masalah itu berhak atas dia menentukan nasibnya sendiri. Dia bagaimana cara mengatasi sendiri. Itu semua hampir sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama dalam satu hal. Seperti tadi. Kalau lain melihat TV, semua juga melihat sama. Kita perlakukan sama. Jadi itu kira-kira
Yulia Mardiati mana Yulia? Yulia Mardianti? Oh, enggak ada ya. Hadir, Irfan? Pak. Hadir, Pak. Yulia hadir. Oh. Yul, kamu belum mengumpulkan lo, tugasnya lo ya. Kutunggu lo. Ya, Pak. Irfan. Hadir, Pak, hadir. Oh. Winda Tania. Ke Unpas, Pak. Oh, ini yang ke Unpas ya. Kalau Abdullah Naseh? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Ulwan ini ya, Wan. Iya. Muhammad Wahyu Bayu Aji. Hadir, Pak. Iya. Udah. Muhammad Syakur mana? Syakur. Muhammad Syakur mana? Syakur nggak ada, Pak. Syakur nggak ada di kelas ini. Oh, berarti Muhammad Syakur nggak ada ya. Berarti ada 2 orang yang nggak ada. Makanya kok beda misalkan. Kalau Endri Nur Widiatmoko. Unpas, Pak. Undian Nur apa? Kiki Ferintira. Ada, Pak. Kiki ada. Jelaskan, Ki. Kiki. Gimana tadi, Pak? Ya, kamu mau jelasin apa? Silakan. Atau saya bertanya. Yuk, kita buka diskusi. Bentar, Ki. Nanti kamu jawab loh, Ki. Kamu jangan pergi dulu, Ki. Yuk, siapa yang mau tanya? Pak. San, kamu tanya? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, aku yang tanya loh. Bentar. Pak, Silakan. mau izin bertanya, Pak. Ya, sebentar, Daf ya. Yuk. Oh ya. Assalamualaikum. Yuk, silahkan Pak. Ya Pak. Pak, saya mau bertanya mengenai intervensi peksos koreksional itu kita apakah hanya fokus ke narapidana atau terdakwa, ataukah kita juga intervensi ke keluarganya. Jadi semacam kalau ke narapidana kan mikro nih Pak. Ya. Nah, itu kalau ke masyarakatnya itu ke keluarganya itu kan berarti masuk meso. Nah, itu apakah kalau di lingkup pekerjaan sosial koreksional dua-duanya jalan ataukah kita fokus ke terdakwa begitu, Pak? Oke. Terima kasih. Sekarang Kiki Ferantina yang jawab. Ki, jawab Ki. Kira-kira Ki. Kiki. Iya, Pak. Yuk, jawab. Kalau menurut saya ya, Pak, kayaknya tuh tetap maksudnya mencari informasi dari mungkin keluarga klien atau orang-orang terdekat kliennya itu sendiri kan kalau di kepolisian itu kan juga ada saksi-saksi atau orang-orang terdekat yang dimintai keterangan gitu juga kan Pak. Nah mungkin Peksusnya itu juga mencari mencari informasi dari klien
informasi yang lebih dalam lagi tentang hubungan klien itu dengan orang-orang sekitarnya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Jadi intinya jawabannya Dava gimana? Kesimpulannya? Kalau menurut saya, tapi saya juga nggak tahu sih, Pak. Ya nggak Itu apa-apa. tetap mencari informasi dari orang-orang terdekat klien, kayak seperti keluarga, orang-orang terdekat, Sudah teman. tahu informasinya. Ayo, jawab aja. Apakah sama menggunakan misalnya mikro, makro, dan lain-lainnya, dan lain-lain sebagainya? Ki, pertanyaannya Dava, kamu tahu tahu Ki? Itu kita tuh fokus ke narapidananya atau ke orang-orang sekitarnya gitu kan, Pak? Atau saya salah? Coba Pak, diulang sekali lagi Pak. Untuk yang lain-lainnya, coba. Silakan Dava, diulang lagi. Singkat aja, Diulang nanti ya, biar dijawab Oke. singkat oleh Kiki. Tadi saya bertanya mengenai intervensi seorang pekerja sosial koreksional itu apakah dia lebih ke lingkup mikro, yakni kepada terdakwa. Jadi kita intervensinya mengenai hukuman terdakwa, apakah ini terlalu berat atau kalau terlalu ringan nggak mungkin sih. Misalkan ada yang kurang pas, jadi semacam kita pembelaan begitu Pak. Nah, advokasi. Nah, kalau untuk di meso untuk keluarga itu apakah kita juga ikut serta di dalamnya begitu, ikut intervensi dalam keluarganya atau memang sudah ada lembaga sendiri yang menanganinya begitu Pak? Gitu, Vi. Oke. Kiki ada tambahan enggak, Ki? Kiki ada tambahan enggak? Atau mungkin silakan. Iya Pak, gimana? Ada tambahan enggak yang tadi? Sudah. Udah Pak. Sudah. Coba mana Ananda Ayu Sabrina? Ananda Ayu Sabrina. Mana? Iya Pak, Pripon. Pripon. Bedanya tersangka, terdakwa, dan terpidana itu apa? Apa bedanya? Tersangka. Tersangka, terdakwa, dan terpidana ya Pak? Kalau tersangka sendiri menurut saya itu tuh ini pemahaman saya aja ya Pak, karena saya juga kurang belum tahu. Kalau tersangka menurut saya seperti yang dilihat itu, untuk tersangka sendiri itu adalah orang yang masih diduga melakukan kejahatan gitu loh, dan kejahatannya itu tuh kayak belum terbukti, jadi kayak masih diduga. Sedangkan kalau misalnya terdakwa itu tuh orang yang sudah didakwa tapi kayak untuk masa hukumannya tuh belum tahu berapanya kayak gimananya. Terus tadi satunya apa ya Pak? Tersangka, terdakwa, dan terpidana. Maaf Pak, tadi terpidana. Nah, kalau terpidana sendiri itu orang yang memang jelas sudah bersalah dan sudah ada hukumnya gitu loh. Sudah ada hukum
sudah ada hukum yang berlaku untuk menghukumnya, bahasanya gimana ya? Sudah mempunyai kekuatan hukum Intinya tetap seperti gitu ya. itu, Pak. Oke. Ya, nah itu sudah mempunyai Nah, kekuatan hukum kalau tetap. tersangka. Ananda, Ayu, Sabira. Oke, memang itu. Jadi di tahapan-tahapan itu memang beda. Sistem criminal justice seperti yang saya utarakan di atas tadi akan mempengaruhi segala-segalanya. Kembali ke Dava, pertanyaan itu nanti kita bisa kita harus melalui mikro atau meso itu tergantung kasusnya. Intinya, jadi pekerjaan sosial koreksional itu adalah hanya setting. Ketika kamu memahami pekerjaan sosial generalis, kamu akan lebih mudah untuk masuk ke yang setting-setting di situ. Karena setting itu nanti paling pola hanya nambahin sedikit. Misalnya di anak, oh berarti kamu harus tahu tentang peraturan anak, tentang psikologi anak, hanya seperti itu. Jadi hanya masalah di setting. Sudah bareng tentu selain body of knowledge seperti itu, tapi juga ada values juga. Oh di lapas itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini juga akan mempengaruhi. Tapi untuk teknik, untuk tentang mikro, makro, meso, metode pekerjaan sosial yang pokok, misalnya mikro, makro, meso, terus tambah yang bantuan, penelitian, aksi sosial dan lain-lain tetap sama. Untuk mikro, makro, meso itu tergolong kita. Maksudnya dari mana dulu kan gitu tuh. Seperti sudah kita terangkan bahwa kalau kemarin itu kita punya kasus kalau di narapidana ternyata menggunakan mikro. Ternyata mikro itu hanya anak-anak. Ternyata dia ada pada kelompok tertentu. Misalnya ada geng-geng kelitih dan lain-lainnya. Mau tidak mau kita tidak bisa nangani seperti itu. Tapi geng kelitih juga harus kita sentuh. Bagaimana cara menyentuh geng kelitih itu paling tidak kamu punya dulu. Oh, geng kelitih itu mereknya apa? Biasanya itu dia menyebut merek. Tapi kalau kita itu namanya apa kan gitu. Itu kita harus masuk ke dalamnya dan bagaimana. Yang jelas intinya bahwa pekerjaan sosial yang berurusan dengan hukum itu. Tapi penanganannya sama. Bagaimana cara menetapkan yang jelas bagaimana membantu merehabilitasi, ini yang penting. Koreksional kan di situ membantu merehabilitasi mereka yang berhubungan dengan hukum. Kalau sudah selesai nanti dibahas juga, Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan ayahanda ini sudah keluar dari lapas kelas 2 Yogyakarta, kemudian masa pidananya sudah habis, ini seperti ini kita jelaskan. Yuk kita jangan mengulangi lagi dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita berikan. Apalagi di tempat kita itu ada sistem ngabari. Ngabari ini pelunjuk. Kita punya foto jebret, gitu. Kita kirimkan ke keluarga. Assalamualaikum Ibu, saat ini sedang melaksanakan azan asar. Inilah fotonya. Terima kasih Pak, lain-lain Pak, dan lain. Setiap kegiatan kita kabari. Kita punya satu program unggulan, yaitu ngabari. Memberi kabar, seperti itu. Jadi, untuk Kiki, dan mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi sekali lagi, bahwa di sini tidak harus koreksional itu menentukan ini. Tidak, semua yang pekerja sosial generalis kita gunakan di situ. Karena kamu ketambahan dari itu. Pekerja intinya adalah membantu merehabilitasi dalam orang yang bermasalah dengan hukum. Gitu. Bisa sesudahnya, bisa sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di Undang-Undang 11.12 tentang peradilan anak. Seperti tadi sudah jelaskan, kalau ada masalah ya sudah. Kita telepon dari pegawai Papas. Assalamualaikum, selamat siang. Bapak, mohon bantuannya, ini ada anak nama A, urusan ini, umur ini, tempat tinggal di sini, ini melakukan kejahatan, pencurian di tempat keluarga, di tempat tetangganya. Mohon Bapak Ibu untuk membuatkan penelitian masyarakat. Telepon sama pekerja sosial. Mas, pekerja sosial di wilayahmu ada orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Dirembuk. Kita berbicara bareng-bareng. Pekerja sosial kamu gimana? Oh sebenarnya ini. Juga ada di pengusaha.
Kita rembuk bareng-bareng antara orang yang dirugikan dalam masyarakat dengan aparat hukum. Oh, karena ini masalahnya seperti ini dan baru melakukan satu kali, berarti ini bisa kita diversi misalnya seperti itu. Nanti setelah semester setelah UAS kita setelah tengah semester kita bahas itu. Tapi intinya seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Iya, Bapak Pak. mau nanya. Kiki apa Zaka? Bapak Zaskia mau gimana? nanya. Ya. Iya, kalau misalnya masa pembinaannya udah selesai, tapi jika dilihat dari narapidana itu masih membutuhkan untuk dibina, apakah bisa menambah masa pembinaan itu? Terima kasih. Kan karena tadi ada sepertiga, 0,5. Ada 0 sampai sepertiga, ada sepertiga sampai setengah, ada setengah sampai 2/3. Jadi 2/3 ke sana itu diharapkan sudah bebas. Nah, apabila narapidana itu nanti di Bapas ada nanti di Bapas bahwa bimbingan berlaku 1 tahun, tapi di masa berlakunya itu biasanya ditambah 1 tahun lagi. Jadi orang yang perlu bimbingan ikutkan bimbingan itu tergantung Bapas. Jadi tergantung PK Bapas. Dirasa ini mencukupi untuk bimbingan, ini sudah saatnya dilepas, ini masih diawasi, ini masih didampingi, dan lain-lain. Itu tergantung lapas. Tergantung Bapas, maaf. Bapas, Balai Pemasyarakatan. Kalau kita di lapas, itu pokoknya 2/3 kita lepas. 2/3 kita lepas, diterima oleh Bapas, direferal Bapas. Bapas melaksanakan bimbingan itu. Nah, seharusnya bimbingan itu harus nyambung. Harus berkatu. Kadang-kadang enggak, itu kan jadi masalah. Begitu juga ketika di criminal system justice. Polisi mengatakan diselidiki dia melakukan kejahatan 4 kali. Terus disidik hanya 2 kali, berarti ada yang 1 kali lupa. Dia di jaksa dituntut seperti ini. Ini harus nyambung. Jadi terserah Bapak mau melihatnya. Tapi ada patokan 1 tahun setelah dia hitungan lepas. Itu mesti dipelihara 1 tahun. Kalau saya tidak hanya 1 tahun, awas-awasi terus sampai misalnya dia berfungsi sosialnya. Dia harus kerja, dia harus menghidupi masyarakat dan lain-lain sebagainya. Begitu Zakia, Indonesia. Iya Pak, makasih. Ada pertanyaan lagi? Nanti biar dijawab. Sani? Iya Pak. Riki, apa Ki? Kalau setiap lembaga pemasyarakatan itu, misal lapas atau rutan itu apakah selalu membutuhkan pekerja sosial, Pak? Misalkan ada kelas-kelasnya gitu toh, Pak. Nah, itu tuh setiap lembaga itu tuh selalu membutuhkan pekerja sosial atau tidak gitu loh, Pak. Oke. Seharusnya selalu membuktikan karena bagaimanapun juga ini kita yang baru. Tapi sebenarnya ini yang paling lama sendiri. Begini, ketika IPSI dari pusat itu masuk ke berbagai kementerian, yang paling sukar ditembus sendiri itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Itu sukar untuk ditembus karena dia sudah percaya bahwa staf saya yang saya terima ini tahu benar tentang ilmu pemasyarakatan. Di Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Akib Jakarta Cinere itu ada salah satu mata kuliah tentang pekerjaan sosial. Itu 6 semester. Itu yang ngejar dulu adik kelas kita yang dari STKS. Nah, dengan 6 semester itu dan ilmu-ilmu lain saya juga nggak tahu apakah cukup, seharusnya cukup. Karena pada prinsipnya saya mengunut yang lama bahwa di mana ada manusia, ada hubungan manusia, ada interaksi, ada relasi, itu perlu ada pekerja sosial. Bukan hanya mengatasi masalah, tapi untuk meningkatkan kemampuan
dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat perlu sekali, karena yang di Bapas, tapi biasanya di pekerja sosial itu penempatannya di Bapas, di Balai Bimbingan dan Pengentasan. Kalau di Jogja itu di belakang kantor pos, jadi Bapas, Balai Pemasyarakatan. Itu salah satu UPT teknis gitu. Itu ada lagi pertanyaan? Sekarang kita menginjak ke hukuman. Kita dari dulu sudah ngomong, tapi kita nggak ngerti hukuman. Hukuman itu ada tiga. Kita bisa membeda-bedakan hukuman itu menurut ilmu hukum itu ada tiga hukuman. Tiga hukuman yang itu yang klasik. Yang pertama yang klasik. Yang hukuman klasik itu yang biasanya untuk zaman-zaman dulu itu rasa kenikmatan ketika dirasakan itu harus sebanding dengan rasa kesengsaraan. Itu hukuman klasik. Jadi misalnya dia mencuri, hukumannya apa? Itu juga harus diambil. Membunuh juga harus dibunuh. Itu teori hukuman klasik. Ada 3 macam teori. Yang pertama teori hukuman klasik itu seperti itu. Ya, itu teori hukuman klasik. Jadi rasa kenikmatan harus sebanding dengan rasa kesengsaraan. Dia melakukan kejahatan, nikmatnya seberapa? Itu harus sebanding. Hukumannya harus sebanding di penjara, dikasihkan dengan rasa kesengsaraan ketika dia penjara. Itu harus sebanding. Itu yang pertama, teori klasik. Terus yang kedua, teori neoklasik. Neoklasik itu tengah-tengah. Jadi sudah hampir sama dengan klasik, tapi neoklasik ini agak bisa berpikir panjang. Artinya tidak harus kenikmatan sama dengan kesengsaraan. Tapi ada faktor-faktor lain yang perlu dilibatkan untuk mencapai keputusan itu. Misalnya, bunuh harus dibunuh. Itu klasik. Tapi di neoklasik, dia membunuhnya karena mempertahankan diri. Nah, itu. Jadi di klasik tidak berlaku, tapi di neoklasik berlaku. Kenapa dia membunuh? Ya seharusnya dibunuh dia. Itu yang klasik. Tapi kalau neoklasik enggak, ditahan dulu. Walaupun kenikmatan hampir sama, tapi dicari unsur-unsur lain yang meringankan. Itu adalah neoklasik. Misalnya orang yang membunuh tidak harus dibunuh, cari dulu sebabnya. Dia membunuh karena mempertahankan diri. Itu akan berbeda hukumannya. Yang ketiga, Italian. Italian ini sudah seharusnya bukan penjara, sudah bukan hukuman lagi. Bahwa hukuman bukan pokok, tapi yang penting rehabilitasi. Bahwa hukuman itu sebenarnya tidak mendidik, tapi harus direhabilitasi. Tapi hukuman bagaimana yang Italian tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, sehingga hukum Italian ini agak dimiliki, agak dianut oleh negara-negara yang hampir katakanlah welfare state lah seperti itu. Karena memang dia melaksanakan kesalahan, melaksanakan hukuman itu karena kita, karena negara. Gitu loh. Hukum di Italian sebenarnya. Sehingga tidak perlu ada orang yang dihukum. Tapi perlu ada orang yang direhabilitasi. Ya, jelas? Mudah-mudahan ini yang jelas. Ini sesi terakhir sudah 2 menit. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. 3 materi hukuman. Yang klasik, neoklasik, dan Italian. Yang Italian itu yang enak, yang kerja sosial banget gitu loh katanya. Bahwa dia melaksanakan kesalahan, itu bukan salah mereka, tapi salah kita. Dia merampok untuk makan dan lain-lain sebagainya misalnya.
ya sudah, seharusnya kita harus bagi-bagi pada fakir miskin dan lain-lain, sehingga yang miskin tidak mencuri, yang lain-lain itu kesalahan kita. Di Italian tidak ada sistem itu, tapi adanya sistem dia bukan dihukum, tapi direhabilitasi. Nah, biasanya keputusan di terakhir itu juga diserahkan di masyarakat. Oke, nggih. Karena ini sudah, bentar ini ada chat. Kok putus-putus, Pak? Oh, tidak. Enggak kok ya. Oke. Ada pertanyaan? Semoga saja tidak ya. Mungkin sudah cukup, Pak. Habis ini sudah habis, Pak. Sudah habis. Nanti 10 menit lagi. Mudah-mudahan sudah jelas semua. Terus yang belum mengumumkan, Ki, kamu belum WA aku loh, Ki. Ki Ferentana itu juga belum. Iya. Ya. Tugas apa, Pak? Kamu nggak ngerti tugasnya? Ya. Nanti tanya temannya, ya. Ya, kayaknya sudah. Sudah Iya, apa? Pak. Oh, bukan kayaknya loh, Ki. Tak buka ke loh, Ki. Ya, Pak, nanti dicek lagi, Pak. Ya. Tapi Kamu yang ya, ngecek gimana? menang Iya, Pak, belum saya. kok. Oh, salah kirim itu, Ki. Oke, gitu aja. Banyak sekali yang harus kita sampaikan, tapi tadi kita sudah ada 2 bab yang tentang pekerja sosial koreksional dan bagaimana mengatasi hukuman. Besok masih kita banyak lain lagi yang harus kita bicarakan, misalnya prinsip umum kedorongan, tujuan pekerjaan sosial dan lain sebagainya. Saya kira begitu aja. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang lain, selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya akhirin ya, Pak nggih.